Nah, tadi saya katakan kita belajar teologi, termasuk belajar spiritual formation itu belajar tentang teologi. Ya, belajar dengan Pak Yayan teologi sistematik, ya kan? Kalian belajar Alkitab, pengantar PL, pengantar PB itu belajar tentang teologi. Belajar tentang doktrin, nanti belajar tentang sejarah, belajar tentang eh, apa? Pastoral, macam-macam belajar teologi itu. Nah, intinya kamu akan banyak belajar, tapi esensinya intinya adalah kamu belajar apa? Belajar tentang teologi itu belajar tentang Allah. Ya, Allah itu yang kita percaya itu adalah Allah Tritunggal. Nah, nanti waktu kalian belajar Allah, doktrin Allah belajar tentang Allah Tritunggal, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, bro, kalau belajar tentang Allah, padahal Allah itu kan di luar kemampuan kita. Allah itu tidak terlihat. Allah itu melampaui pemahaman kita. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu roh, ya, dan bisa melampaui roh itu sendiri. Jadi kalau dikatakan roh itu maksudnya Allah itu tidak terlihat karena kita nggak bisa lihat roh. Ada di sini yang bisa melihat roh, lihat rohmu sendiri atau rohnya Depi, rohnya si Sisil, bisa? Ada yang bisa lihat? Nggak bisa. Apalagi lihat Allah, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa belajar tentang Allah kalau Allah itu nggak terlihat? Nah, ternyata Allah itu punya gambar. Gambar bisa terlihat. Nah, gambar Allah itulah Kristus itu yang datang menjadi manusia atau inkarnasi istilahnya. Firman Allah menjadi manusia. Itu bahasa teologisnya inkarnasi. Ya, atau Allah menjadi atau mengambil wujud daging manusia. Nah, kalau daging bisa dilihat nggak? Bisa. Nah, kalau bisa dilihat, itulah yang kita sembah dalam nama Kristus. Itulah Kristus Yesus itu. Oke, jadi kalau belajar Allah, berarti belajar sesuatu yang sebetulnya bisa terlihat, yaitulah dalam diri Kristus, yang adalah gambar Allah. Ya, jadi Kristus itu siapa? Gambar Allah. Nah, kalau gambar bisa terlihat nggak? Bisa. Seperti yang kemarin saya tunjukkan, ada ikon Kristus kan? Coba ini ya. Ikon Kristus. Nah, ini misalnya, ini terlihat karena ada gambarnya. Ya, mana? Nah, ini. Ini terlihat, ya kan? Oke. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini Kristus bisa digambar dan itu terlihat, nampak. Nah, kalau terlihat nampak baru bisa dipelajari oleh manusia. Karena manusia itu mempelajari, Allah berikan panca indera supaya bisa mengamati, melihat, memproses ya, menjadi pengetahuan dan sebagainya. Karena kalau Allah yang tidak terlihat, manusia nggak bisa belajar. Kalau sesuatu itu yang tidak pernah dilihat oleh manusia, bagaimana manusia bisa belajar? Nah, makanya ada Kristus yang datang jadi manusia. Oke, nah Kristus ini adalah gambar Allah. Jadi waktu kamu belajar tentang teologi, belajar tentang Allah, berarti belajar tentang Kristus. Nah, kalau belajar tentang Kristus berarti belajar tentang gambar Allah. Paham nggak di sini? Oke.
Jadi kalau saya tanya, belajar teologi berarti belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah berarti belajar tentang gambarnya. Ya, Allah nggak terlihat. Terlihat, supaya bisa dipelajari, harus ada gambarnya. Nah, gambar Allah itu siapa? Kristus. Kristus yang mengajarkan ini dalam kitab suci ini. Nah, ini semua ajaran Kristus. Oke? Jadi kalau kamu belajar teologi, berarti belajar tentang Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, manusia, apa kaitannya dengan kita? Manusia itu dicipta menurut gambar Allah. Berarti dicipta menurut Kristus. Berarti kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang dirimu. Karena kamu dicipta menurut gambar Allah tadi yang adalah Kristus. Nah, waktu kamu belajar teologi berarti kamu belajar tentang dirimu sendiri gitu. Paham nggak? Nggak yakin saya. Oke. Coba Stefani. Kamu belajar teologi berarti belajar tentang Allah. Allah itu tidak terlihat. Berarti Allah itu kasih gambarnya nih sama kita. Nah, gambar Allah itu ada di mana? Ada di dalam Kristus. Jangan diri sendiri dulu. Dalam Kristus, ya kan? Nah, berarti kamu belajar teologi itu belajar tentang Kristus. Waktu kamu belajar tentang Kristus itu belajar tentang gambar Allah. Kalimatnya saya bolak-balik aja, kalian bingung. Ya kan? Kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang gambar Allah. Nah, kalau kamu diciptakan menurut gambar Allah, berarti kamu belajar tentang diri sendiri. Berarti belajar teologi itu kayak kamu sedang apa? Iya, sedang lihat di apa itu kemarin saya bilang? Di cermin. Ya, itu kan yang kita bahas. Nah, lalu untuk apa kita belajar gambar Allah itu? Belajar tentang diri sendiri, belajar tentang Kristus. Supaya, ya untuk apa kamu mengenal diri sendiri? Mengenal gambarmu. Ya kan? Mengenal kamu adalah gambar Allah, gambar Kristus. Supaya dengan gambar itu kamu bisa dipahat tadi. Ya, dari gambar itu jadi contoh buat kita untuk pahat. Tentang pemahat patung masih ingat kan? Nah, Allah udah kasih kamu nih tugas untuk memahat. Indra punya tugas memahat. Si siapa? Jufri juga sama. Firda enggak kayaknya. Karena sakit jiwa dia. Firda juga sama. Disuruh memahat. Nah, sekarang tugasnya adalah memahat gambar Allah. Berarti seorang pemahat itu harus punya gambarnya supaya dia bisa pahat sesuai gambar itu. Kalau kamu nggak punya gambarnya, ya Allah nggak mungkin suruh kita memahat, ya kan? Nah, berarti Allah kasih kita gambarnya nih untuk kita pahat. Nah, gambarmu adalah gambar Allah. Nah, gambar Allah itu ada di mana? Di dalam Kristus. Berarti kamu belajar Kristus. Belajar Kristus itu belajar teologi. Makanya belajar teologi itu penting. Karena kamu sedang mempelajari dirimu sendiri. Supaya dengan gambar itu kamu bisa pahat menjadi serupa. Iya. Maka saya tanya, siapa? Setiaman. Untuk apa kamu belajar teologi? Untuk mengenal diri sendiri. Terus dari mengenal diri sendiri untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kamu bisa pahat menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kata pahatnya itu berarti bicara tentang apa ini? Pembentukan, transformasi, ya kan? Ya. Apalagi kemarin? Iya, itu namanya iya, purifikasi atau istilahnya apa?
ada praktikos, ada purifikasi, ya. Jadi gini, mana spidolnya? Iya, apa kemarin kamu catat? Iya, itu. Oke. Nah, ini gambar. Ya, prosesnya ke rupa. Kalau kamu adalah gambar awal, itu dari sini nih, gambar awal. Bukan gambar yang lain ini, gambar awal. Oke, lalu ini jadi rupa awal. Nah, untuk ngerti gambar awal ini, kamu perlu belajar teologi. Berarti kamu belajar tentang gambar Allah ini siapa? Kristus. Ya. Nah, disinilah namanya kamu paham. Saya pakai istilah paham. Disinilah nanti kamu harus mengalami, tadi kita belajar harus punya benih ilahi. Oke? Lalu tumbuh. Kayak benih ilahi kayak bayi dalam perut, dalam rahim, ya. Lalu lahir, tumbuh, kayak gitu. Oke? Nah, ini makanya waktu kamu paham benih ilahi kan namanya fondasi. Oke, kamu bangun rumah, fondasi dulu yang dibangun, baru bangunannya, gitu, ya kan? Iya. Oke, tanaman, tumbuhan, benih dulu yang ada, baru dia bisa menghasilkan, iya, baru bisa menghasilkan pohonnya. Dari pohon baru buah kayak gitu. Nah, tumbuh berbuah di sini. Ya, ada fondasinya. Tapi fondasi atau benih nggak cukup. Kamu harus bertumbuh kan? Nah, inilah namanya purifikasi. Nah, purifikasi ini ada dua, latihan jiwani, latihan badani. Nah, ini nanti yang diajarkan sama Pak Niko, sama Bu Sutriska, ya. Kemarin udah dikasih satu latihan. Apa ini? Nexus. Nanti doa Yesus. Macam-macam di sini. Ya. Nah, nanti kamu belajar tentang nus. Ini semua latihan. Oke, saya suruh kalian baca Alkitab, baca sains. Nah, ini semua adalah purifikasi. Nah, ini latihan jiwani nih. Latihan badani kapan? Ini melawan dosa. Misalnya dengan doa Yesus kamu bisa melawan dosa-dosa tertentu di sini. Ya, dosa-dosa yang kamu suka pelihara. Apa itu? Nah, ini harus dilawan. Bohong, mencuri, ya, dosa seksual misalnya, dosa emosi, marah misalnya, semuanya ini, kesombongan. Pokoknya semua karakter jelek ini harus dilawan. Ini latihan badani, melawan dosa. Nah, kalau di sini latihan jiwanya adalah kamu punya yang kemarin saya sebut apa? Kebajikan. Nah, ini purifikasi itu kan berarti dari latihan itu kan askesis ya. Ya. Askese. Nah, ini seperti ini. Askese, tapi dari askese mendatangkan melawan dosa dan kasih kebajikan. Jadi latihan badani bukan hanya melawan dosa, tapi ada kebajikan. Kebajikan itu kayak buah roh itu. Kasih, kemurahan hati, pengendalian diri, ketekunan, pengharapan, iman, ya, damai sejahtera, sukacita, apa lagi? Kesabaran. Nah, itu semua Pak, kebajikan. Dari purifikasi akan mendatangkan apa? Jadi purifikasi ini ada prosesnya ya. Ada latihan-latihannya,
dan menghasilkan ini kebajikan. Kebajikan yang paling tinggi itu nanti namanya dissipation. Apa? Dissipation. Ya. Nah, dissipation ini artinya kamu sudah bisa melawan, ini maksudnya sudah mencapai kesucian. Ya. Tidak lagi berbohong, tidak lagi melakukan dosa-dosa. Nah, dari situ kalau kamu ini purifikasi itu istilahnya praktikos. Oke, ini mulai pelajarannya banyak istilah ya, kamu harus paham. Purifikasi itu namanya apa? Praktikos. Praktek. Praktek itu berarti latihan. Sama kayak kamu belajar teori renang, terus sekarang kamu latihan renang di kolam renang. Nah, di sini kamu belajar kayak teori renang, nanti kamu berenang. Kamu diajarin teori tentang doa, ya kamu harus latih doa. Kamu diajarin baca Alkitab, ya kamu harus latihan baca Alkitab. Kan gitu. Nah, itu namanya supaya apa? Supaya nanti kamu mendatangkan apa? Kebajikan. Oke. Kayak cerita Musa, tahu ya? Musa dia setelah membunuh orang Mesir itu dia menyingkir ke Midian. Ya, nanti bisa baca di kitab Keluaran. Dia menyingkir selama 40 tahun di padang gurun. Ngapain? Praktikos. Purifikasi. Nah, baru setelah itu dia melihat semak terbakar. Nah, itu disitulah dia melihat apa? Cahaya. Cahaya ilahi. Ya. Nah, ini namanya teoretikos. Teoria. Cahaya. Itu tahap. Ini kita masih bicara di sini ya. Oke, teoretikos. Makin sempurna. Nah, baru nanti yang ketiga apa? Gnostikos. Apa? Nah, gnostikos inilah istilahnya teosis. Teosisnya terakhir. Kalau ada teosis berarti udah sempurna. Itulah ini rupa. Paham? Oke. Nah, minggu lalu kita udah bahas sampai benih ilahi kan? Iya. Jadi kalau kita belajar gambar Allah, kita belajar tentang Kristus, kita belajar tentang diri kita sendiri. Seperti apa sih gambar itu? Nah, kamu pelajari ini gambarnya ini. Loh, kamu pelajari gambarnya. Sehingga kamu tahu detail-detailnya. Sama, kamu belajar teologi, nanti akan belajar detail-detailnya. Nah, makanya baca itu detail-detailnya itu di grup itu loh. Grup WA itu, baca nggak? Yang sering di-post oleh siapa itu? Ada namanya Michael. Dia padahal bukan mahasiswa teologi loh. Dia orang awam, tapi suka belajar Bapak gereja. Nah, dia posting cerita Saint tiap hari. Mau baca Saint, berarti kamu sedang apa? Latihan. Kalau kamu malas latihan, ya kamu kegemukan nanti. Ya, kebanyakan lemak karena jarang orang. Nah, itu kalau bicara soal badan ya. Tapi kalau kamu baca kayak di grup itu kan ada cerita tentang Saint ya. Nah, hari ini misalnya apa? Ini kalau kalian udah jarang latihan, mau terima pelajaran doang tapi nggak latihan. Ini kalau nggak latihan nggak bisa lanjut ini proses. Nah, misalnya nih, detail-detailnya itu di sini gitu.
Kan gambar ya. Kalau gambar itu kalau kamu zoom detail ya, warnanya itu ya tangannya seperti ini, terus jubahnya detail sekali, mukanya seperti ini. Itu kalau kamu zoom akan kelihatan detail-detailnya ya. Nah, di grup ini misalnya salah satunya ya yang menolong kita belajar juga. Nah, dia kasih detail-detailnya. Misalnya hari ini kita belajar tentang Nisa ya. Siapa? Nisa. Gregorius dari Nisa. Itu seorang bapak gereja abad keempat. Oke, nah, lalu dia ada tulisan. Lalu saya kasih komen. Nah, kalian baca itu. Itu berarti kalau kamu baca, berarti sedang apa? Latihan, belajar teologi. Berarti latihan mengenal dirimu. Ya, Pak nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja dulu. Nanti kamu sampai tahap pencerahan teoretikos. Kayak kayak apa? Ada kesadaran, ada cahayanya. Seperti Musa yang melihat Allah. Kan pernah nggak ngalami kayak kalian belajar sesuatu tuh nggak ngerti, tiba-tiba dapat pencerahan. Oh, seperti ini ya, ada kata O-nya ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya belajar di grup ini ya, salah satunya misalnya itu belajar tentang apa? Belajar tentang apa ini? Iya, belajar Bapak Gereja itu belajar apa? Teologinya, berarti belajar tentang Allah. Nah, kamu sedang memperkuat apa namanya di sini? Latihan. Nah, jadi di sini latihannya kan nggak hanya ini ya, doa dan sebagainya, baca C misalnya. Nah, di sini termasuk Bapak Gereja. Oke, maka di buku ini kamu lihat kemarin kita udah kasih tahu. Jadi kalian baca buku ini ya. Ada namanya irrigation. Nah, kita harus ada namanya latihan ini. Latihan jiwani itu ada pertobatan ya, nepsis, askesis, sinergi. Lalu ada latihan apa? Ini ya. Baca kitab suci dan bapak-bapak gereja. Itu kamu sedang belajar teologi berarti. Oke, jadi kamu ingat bahwa saya baca tentang misalnya nih ya, kita baca ini misalnya. Nih, kamu baca tentang ini. Itu belajar apa sih sebetulnya? Kamu belajar ini sebetulnya belajar tentang apa? Misalnya ini belajar tentang Nisa, dari Nisa kan? Seorang bapak gereja. Lalu kamu baca ini misalnya, saya suruh kalian baca. Jelaslah bahwa Kristus itu bukan hasil dari energi, melainkan dibuktikan sebagai Allah benar dari Allah benar Sang Bapa, tanpa tunduk untuk dikerjakan, dan memancar daripadanya, dan bersinar dari kekal. Nah, ini mungkin terjemahannya agak sulit. Ya, nah, kamu gak usah khawatir. Dia kan orang yang suka belajar ya. Terus diposting ke grup. Saya yakin banyak baca yang nggak ngerti. Pasti kalian juga nggak ngerti ini. Tulisan apa sih? Karena ini udah belajar detailnya. Paham nggak? Udah belajar detailnya. Jadi belajar teologi itu juga kompleks gitu loh. Sama kayak tadi. Kamu belajar apa tadi? Lukisan ini.
Belajar gambar ini dia. Kalau saya zoom, makin kompleks kan? Oke? Nah, oke. Jadi detail-detailnya kelihatan nggak? Ya, Nah, gitu. Jadi kalau gini aja kan nggak. Tapi kalau di zoom lagi, tuh, detailnya kelihatan kan? Gambarnya seperti ini, nah bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Terus kalau tangan tuh seperti ini jubahnya, ini bukunya. Ini detail namanya. Nah, waktu kamu pahat itu harus detail nggak? Detail. Kalau nggak nanti nggak jadi. Atau kalau kamu lukis lah, bukan pemahat tapi pelukis. Kamu punya tugas melukis gambar Kristus supaya jadi lukisan Kristus. Kamu ada gambarnya ini. Nah, kamu lukis harus detail kan? Catnya, warnanya. Nih, kalau asal-asal gambar, ya nggak jadi. Ya kan? Pernah lukis kalian? Disuruh menggambar oleh guru di sekolah? Gambar gunung. Nah, oke, kita gambar gunung. Semakin detail, semakin bagus. Kan gitu? Nah, maka kalau kamu belajar teologi, ada detail-detailnya. Sama kayak gini nih. Nah, ini udah belajar makin detail. Ya, nah ini memang masih semester 1 ya. Kamu baca ini pasti belum ngerti. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan ini detailnya. Tapi bisa kamu belajar, saya jelasin. Misalnya, ini. Keberadaan Allah Sang Bapa. Nah, Gegrius menegaskan Allah Bapa itu ada secara mutlak dan tidak bergantung pada sesuatu atau seseorang. Nah, itu Nisa mengatakan gitu. Lalu anak tidak diciptakan sehingga tidak tunduk pada hukum sebab akibat. Allah anak itu adalah Allah benar dari Allah benar. Jadi Yesus itu adalah Allah. Anak tidak dihasilkan dari satu proses energi atau material kalau kita hasil dari proses energi kan. Kayak kayu ini hasil dari proses energi alam. Kita dari manusia. Nah, kalau Allah anak nggak seperti itu, tapi dia memancar bersinar dari Bapa yang kekal. Nah, ini menandakan hubungan yang kekal atau hubungan esensial antara Bapak dan anak. Nah, kalau kamu sudah belajar gini, ini sudah belajar tentang Allah Tritunggal ini. Ini udah detailnya. Nah, nanti kamu di sini belajar tentang Allah Tritunggal. Misalnya di sini. Ya. Kenapa? Kok kita belajar tentang Allah? Ingat, karena kita mau tahu dirimu. Iya. Jadi kamu tahu dirimu itu bukan belajar dari ilmu yang lain. Belajarlah ilmu teologi. Nah, kalau kamu belajar teologi, berarti kamu belajar tentang Kristus. Kalau kamu belajar tentang Kristus, berarti kamu belajar Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kamu belajar ketiganya itu. Makanya di sini kamu diajarin tentang Bapa, Putra, Roh Kudus. Misalnya dari Nisa. Ya. Jadi jangan cuma belajar cari uang aja di sini gitu ya. Tapi belajar tentang Allah Tritunggal. Belajar tentang Allah Bapa. Oh, kata Nisa, Allah Bapa itu mutlak, kekal adanya. Anak itu bukan dari energinya Bapa. Ya. Nah, terus dikatakan anak tidak tunduk pada hukum sebab akibat. Nah, ini detail-detailnya gitu. Dan masih banyak ini di sini. Ada nggak kalian baca ini kemarin nih? Ya? Nggak baca ya? Harus baca ya, mulai dibiasakan baca. Karena ini tambahan pengetahuan buat kalian. Ya, gitu. Misalnya nih, Gregorius Nyssa sedang membandingkan pandangannya dengan pandangan Eunomius tentang Roh Kudus. Nah, ini kita belajar tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus itu bagi Eunomius itu makhluk ciptaan. Kita nggak percaya.
Roh Kudus itulah Allah yang sejati dan setara dengan Bapa dan Anak. Nah, kamu harus belajar ini semua, detail-detailnya. Ya, Roh Kudus itu penghibur, betul. Tapi Bapa dan Anak juga penghibur. Sama soalnya mereka. Ya, nah ini detail-detailnya seperti ini. Kamu pelajari. Ya. Nah, makanya di sini kalau kok kita baca seperti itu sih, belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang Yesus dan sebagainya, karena mereka lah Allah itu. Nah, kalau kita mau tahu diri kita mesti kembali belajar tentang Allah, ya kan? Eh, Lala, kalau Lala mau tahu tentang dirimu, kamu belajar tentang teologi. Berarti belajar tentang Allah. Kembali lagi belajar tentang Allah. Nah, kalau belajar tentang Allah berarti belajar tentang Kristus. Karena dialah gambar yang kelihatan itu. Ini, belajar tentang Kristus ini. Mana tadi? Gambar yang kelihatan ini. Oke? Nah, kalau kamu belajar tentang Kristus, berarti kamu belajar tentang apa? Allah Tritunggal. Kamu belajar tentang nanti tentang Bapa, tentang Roh Kudus, tentang Sang Putra. Lalu kamu belajar tentang inkarnasi. Nah, ini banyak sekali jabarannya, detail-detailnya banyak. Detailnya itu banyak sekali. Makanya kamu lihat tuh buku teologi itu banyak sekali di perpus. Ya. Oke, ini baru satu buku ya. Buku ribuan jutaan banyak sekali detailnya. Nah, sama kayak ilustrasi gambar ini. Nih, detailnya banyak kan? Jadi kalau kayak gini nggak kelihatan. Kamu zoom, kelihatan nih. Oke? Nah, kelihatan nih kamu zoom. Memang waktu kamu zoom, nggak kelihatan ini apanya ini ya. Kayak kita samar-samar kan. Oh, ternyata ini jubahnya. Oh, ini tangannya. Nah, ini misalnya tangannya. Gitu. Detailnya gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Jadi kenapa saya menyuruh kalian baca ini? Karena ini kamu sedang mempelajari tentang Kristus, mempelajari tentang dirimu. Supaya supaya apa? Supaya kamu nanti bisa gambar, kamu bisa paham dengan detail. Jadi ada tujuannya. Ini belajar teologi itu bukan cuma sekedar kayak belajar ilmu-ilmu lain, enggak. Tapi untuk apa? Mencapai kebenaran. Ya. Jadi kalau kalian ditanya, misalnya, kok kamu ambil jurusan teologi? Biasanya orang ngerti, oh jurusan teologi itu jadi pendeta. Gitu ya? Iya. Oke, itu kan dia nggak ngerti. Ya betul, jurusan teologi bisa jadi pendeta. Jadi pendeti juga bisa. Ya, tapi sebetulnya jurusan teologi itu bukan hanya untuk jadi pendeta, tapi tujuannya untuk apa? Apa? Iya, tujuannya ya supaya kamu serupa dengan kamu. Iya kan? Kalau misalnya ini eh, siapa? Elisama. Ngapain kamu di sini? Emang kamu belum tahu diri? Lupa kamu. Namamu siapa kamu lupa? Tahu. Nah, jadi mengenal diri sendiri. Iya. Jadi kalau kamu belajar teologi di sini untuk apa? Nah, mengenal gambar Allah. iya, mengenal gambarmu, mengenal gambar Allah, ya kan? Iya.
Itu jangan lupa. Tapi kalau kamu mengenal Allah, Allah itu adalah sesuatu yang sangat kompleks di luar pemahaman kita. Berarti detailnya banyak. Nah, nanti kalau kamu belajar di sini, kamu akan belajar banyak detailnya. Semakin detail, semakin bagus. Nanti gambarmu makin sempurna. Ya. Nah, mau nggak belajar detail-detail nih? Kalau mau belajar detail-detail, mulai dari baca bukunya itu. Ini di sini udah banyak detail nih. Kayak tadi ilustrasinya kayak gambar ini. Nah, nih, belajar detail-detail nih. Ya, makanya tadi saya tanya, gimana? 2 minggu, 3 minggu di sini, udah mulai pusing. Sudah. Nah, karena kalian sudah belajar detail. Ya. Oke, kalau saya tanya ini Indra, untuk apa belajar teologi? Iya, mengenal Allah. Lalu kalau mengenal Allah untuk apa? Kalau mengenal Allah untuk apa? Iya, bisa serupa dengan Allah itu. Berarti mengenal Allah itu ya lewat gambarnya. Karena itu yang bisa dilihat. Ya. Nih, Depi. Ngapain kamu di sini? Bukan jadi pendeta. Memahami tentang Allah. Lalu untuk apa? Saya tahu Allah itu bentuk gambaran. Hah? Supaya saya itu tahu rupa dan gambarnya. Iya, rupa dan gambar. Lalu kalau udah tahu ngapain? Saya melakukannya dalam kehidupan supaya saya bisa serupa dengan itu. Iya. Lalu saya akan pahat diri saya segambar dengan itu. Sesuai dengan gambar itu. Ya. Nah, Immanuel, ngapain kamu ke sini? Saya ke sini untuk memahami diri saya. Memahami dirimu. Untuk apa memahami dirimu? Saya bisa mengenal Allah dengan sendiri. Ya, untuk apa mengenal dirimu? Hah? Supaya apa? Serupa dengan, supaya dirimu diubah serupa dengan. Nah, berarti sekarang udah serupa belum? Belum, masih dalam proses. Iya. Nah, memahat enak nggak? Nah, banyak yang harus dibuang ya kan? Kayak pahat itu kan banyak yang dibuang. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai ini pelajaran yang baru. Ini udah paham belum? Kita balik ke halaman, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang benih ilahi, ya. Nah, sekarang tentang benih ilahi tadi. Benih ilahi itu apa sih? Perkawinan dari Ya. Iya, ya. Ini Firda. Hah? Benih ilahi itu apa? Iya dong. Apa? Benih ilahi adalah, nah baca. dan kasih Allah di dalam hati yang
dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kan itu kita udah bahas ya. Benih ilahi itu perpaduan dari perkawinan dari Dari iman kita dan anugerah Allah. Anugerah Allah itu isinya apa? Bukan Roh Kudus yang bawa. Tapi dia bawa apa Roh Kudus? Anugerah kan? Kasih Allah kan? Nah, kasih Allah itu isinya apa? Ayo, kasih Allah itu isinya apa? Hah? Daging dan darah Kristus. Iya. Kasih Allah itulah kalau kita baca misalnya ini 1 Yohanes 4 ayat 9. Coba baca. Wah, ini yang saya jelasin ini kalian udah lupa ini. Gawat nih. 4 ayat 9. Ya, 9 dalam hati inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dunia supaya kita hidup olehnya. iya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, yaitu apa? Itu yang kamu baca itu apa? Iya, Allah telah mengutus. Anaknya. Jadi kasih Allah itu isinya Kristus, anaknya yang tunggal itu. Yang telah berkorban, mati, dan bangkit untuk kita. Jangan lupa, itu kasih Allah. Itu anugerah Allah. Yang isinya apa? Kristus. Nah, itu yang dipadukan dengan percaya, iman. Sehingga mendatangkan benih ilah. Nah, jadi benih ilahi itu adalah hasil dari perpaduan perkawinan antara dua benih, yaitu iman dan anugerah. Nah, anugerah itu apa isi dari anugerah itu? Kristus. Oke, lalu di anugerah itu kamu percaya kepada Kristus yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Itu kan kejadian udah 2000 tahun yang lalu. Nah, kok bisa terjadi sekarang? Kamu imannya kepada masa lampau loh. Satu peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu di mana Kristus disalib dan dia bangkit. Ya kan? Di Palestina sana, di Yerusalem. Nah, kamu percaya kepada iman yang lampau ini, tapi kan ini sekarang ini. Kok bisa terjadi sekarang? Anugerah itu kok bisa masuk sekarang? Hah? Kan anugerahnya udah 2000 tahun yang lalu. Kok sekarang bisa masuk ke hatimu? Karena dibawa oleh jadi Roh Kudus itu dia kayak burung merpati gitu loh. Yang kasih makanan sama Elia. Roh Kudus itu kayak bawa Kristus, peristiwanya itu, anugerah itu, kematian dan kebangkitan Kristus dia bawa sampai hari ini, sekarang ini. Dia bawa, lalu dia masukkan ke dalam mana? Hati. Hati itu ibarat seperti rahim, di mana imanmu dan Kristus itu bertemu. Dibawa oleh Roh Kudus. Nah, ini maksudnya nih. Ngerti sekarang? Ya, Pak. Jadi kalau kamu bisa punya benih ilahi itu karena karya Roh Kudus yang membawa karya Kristus itu. Yang membawa karya Kristus itu. Itulah kasih Allah tadi. Ya. Nah, sehingga kita punya benih ilahi. Nah, kapan kita punya benih ilahi itu? Ketika kamu percaya dan kamu dibaptis. Nah, ketika kamu dibaptis, kamu jadi punya benih yang baru, itu benih ilahi. Nah, kamu jadi anak-anak Allah.
Kenapa? Karena dari benih itulah kita lahir. Sama kamu lahir dari orang tuamu karena orang tuamu punya benih. Benihnya kamu ini, lahirlah kamu gitu. Ya. Nah, kita punya benih Allah, maka kita melahirkan, Allah itu melahirkan anak-anaknya. Loh, Pak, Allah kok melahirkan? Memang Allah perempuan. Nah, di sini bukan bicara masalah fisik ya, atau masalah jasmani, tapi ini masalah rohani. Oke, nah dia ada kelahiran baru secara spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Roma 5 ayat yang 5. Ya, gitu. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Kenapa dilahirkan dari Allah? Karena kita mewarisi. Ini, kamu kok lahir dari orang tuamu? Kamu kok disebut anak, nama bapakmu siapa? Nama ibumu siapa? Suniati. Kok kamu disebut anak Suniati? Karena ada darahnya. Karena kamu lahir dari benihnya. Ya kan? Kamu mewarisi benih Suniati. Benar nggak? Benar. Atau tetangga? Nih, Cecilia, kamu anak siapa? Orang tuamu namanya siapa? Mutiara. Oke. Kok kamu disebut anak Mutiara? Iya, karena kamu mewarisi benih dari orang tuamu. Nah, kok kamu disebut anak Allah? Karena Anak Allah ya, bukan anak Tuhan ya. Anak Allah, kita pakai istilahnya Allah. Tuhan itu menunjuk kepada Kristus ya. Tapi ini Allahnya, Bapak. Kamu kok disebut anak Allah? Karena kamu mewarisi benihnya Allah, benih ilahi itu. Apa benihnya Allah di sini? Hah? Ya dua itu. Iman dan anugerah. Itu aja nggak ngerti. Dipukul nanti kan ya. Hah? Juhri, kamu orang tuamu namanya siapa? Nah, kamu disebut anak Nurtilia, bukan anak Junaidi kan? Atau nama ayahmu siapa? Nah, kamu disebut anak Manase, bukan anak Junaidi. Kenapa kok kamu disebut anak Manase, bukan anak Junaidi? Karena kamu mewarisi benih Manase, bukan benih Junaidi kan? Junaidi itu siapa? Tetanggamu. Oke, karena kamu mewarisi benihnya. Sama, kok kamu disebut anak Allah? Benih dari Allah kan? Apa benih dari Allah? Iya, yaitu tadi Kristus yang kamu imani. Nah, jadi di sini iman itu penting. Walaupun bukan hanya untuk dan seterusnya nanti itu penting, tapi iman di sini itu penting karena banyak orang yang belajar tentang Kristus, dia percaya ada Kristus, tapi belum tentu dia punya iman. Ya, banyak. Ya, dia belajar tentang Alkitab, belajar tentang Yesus, tapi dia belum tentu mewarisi benih ilahi. Sehingga dia bukan disebut anak Allah. Karena dia hanya tahu tentang Yesus, tapi dia tidak imani. Nah, itu percuma. Ini harus diimani. Oke. Nah, kita disebut anak Allah karena kita dilahirkan dari Allah, ya. Kita mengandung atau kita mewarisi benih Allah, benih ilahi. Nah, kalau
kalau kamu mewarisi benih ilahi sama seperti ini. Kamu punya genetiknya Allah atau genetiknya Kristus. Sebab benih itu, benih dari Allah itulah Kristus yang mati dan bangkit itu. Ya kan? Nanti tentang Kristus yang mati, tentang Kristus yang bangkit, itu kamu mesti belajar detail-detailnya lagi. Ya, belajar detail-detailnya lagi nanti di kristologi. Nah, kayak gini nanti kamu belajar kayak gini-gini, ini banyak nih detail-detailnya. Detail-detailnya banyak sekali, kayak buku inilah tentang Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Misalnya kamu belajar dari buku ini, ya, dari buku apa? Inspirasi yang itu semua belajar tentang imanmu itu, tentang Kristus itu. Itu detail-detailnya kamu harus tahu juga. Nah, tapi secara garis besar globalnya ya gitu. Kristus yang mati dan bangkit itu yang kamu imani. Itulah yang menjadi benih ilahi. Lalu setelah 9 bulan benih itu tumbuh subur di rahim, ada waktu bersalin. Nah, waktu bersalin lahirlah kamu. Ya kan? Nah, kapan kita bersalin? Iya, pada saat kamu dibaptis, benih itu matang. Lahirlah jadi anak Allah. Sama kayak ibumu melahirkan kamu, bersalin. Lahirlah kamu. Oke? Nah, kayak gitu ya ceritanya. Paham ini? Maka kalau kita adalah anak Allah di sini, kita dilahirkan oleh Allah. Kita mewarisi benihnya. Nah, setelah itu, apa yang harus kita kerjakan? Ada implikasi ketika kita telah menjadi anak Allah, yaitu mewarisi benih itu. Apa itu implikasinya? Ketaatan total. Ini. Kamu mewarisi ini. Benih ilahi gambar Allah ini. Sekarang ini harus dikerjakan di dalam ketaatan. Kenapa kok ketaatan? Gini, kamu mewarisi benihnya siapa? Allah. Ya kan? Benih Allah itu tadi kan yang saya sebut kasih Allah atau anugerah Allah. Anugerah Allah itu isinya apa? Kristus. Kristus itu isinya apa lagi? Kristus itu ngapain maksudnya? Ini detailnya lagi. Hah? Taat sampai mati. Baru dia bisa bangkit. Dia mati, tapi dia bangkit. Memang nanti kalian diajari tentang itu. Kenapa Yesus mesti mati, kenapa Yesus itu mesti bangkit. Nanti belajar tentang itu. Tapi secara garis besar, Kristus mati dan bangkit karena dia taat. Nah, kalau kamu mau warisi benih Kristus, benih dia, maka kamu juga mewarisi genetiknya kan? Kayak kamu mewarisi genetik dari orang tuamu. Ya, mewarisi sifatnya. Nah, sama. Kalau kita lahir dari Allah, lahir dari Kristus, kita juga mewarisi sifatnya. Sifat Kristus itu apa? Taat. Maka kita juga mesti taat. Nah, sekarang kita baca ini ya. Ketaatan total. Coba Sapri. Iya. Taat sampai mati adalah jalan yang dipakai oleh Kristus untuk menjadi penebus dosa manusia sehingga manusia bisa dibebaskan dari dosa, iblis dan maut. Melalui Bunda Maria, seorang perawan, dia diutus Bapa untuk
untuk berinkarnasi. berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Melalui sebatang kayu salib yang besar dan berat, dia memikul salib sampai bukit Golgota. Golgota. Melalui kematian di atas kayu salib, dia mengalahkan kematian Adam. Terus Menjadi kehidupan yang kekal, inkarnasi, penyaliban dan kematian Kristus dikerjakan oleh Kristus dalam ketaatan sampai mati. Terus Taat sampai mati adalah harga pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, iblis, dan kematian. Taat sampai mati adalah kasih Kristus kepada manusia. Oke. Nah, di sini diceritakan apa? Tentang ketaatan. Oke. Tapi ketaatan itu siapa yang duluan yang bisa total ini? Siapa? Kristus. Nah, karena tadi Kristus itu jadi gambarnya. Jadi kalau gambarnya ada ketaatan, ya kita harus paham yang namanya ketaatan itu. Paham? Kristus taat gak? Sampai mati kan? Ya. Nah, kalau kita mewarisi benih dia atau sifat dia, atau itu adalah gambarnya kita, kan kamu mau pahat nih, gambarnya ini. Nah, di gambarnya ketaatan, berarti yang kamu pahat juga ketaat. Nah, itu dia. Paham? Paham. Nah, Kristus dia taat sampai mati, baru dia bisa menebus dosa manusia. Oke? Nah, di sini dikatakan inkarnasinya itu ketaatan dia. Penyalipannya ketaatan dia. Kematiannya itu ketaatannya. Ya. Nah, sekarang coba baca ini. Lala. Sekarang Kristus telah mewariskan ketaatan itu kepada kita, sehingga Kristus memerintahkan kepada kita untuk menjadi seperti Dia. iya. Karena kita gambarnya Kristus. Kalau Kristus taat, ya kita juga taat. Terus Menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikuti Kristus. Oke. Kita juga harus taat sampai mati seperti Kristus taat sampai mati. Iya, terus Rasul Yohanes menuliskan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 16. Terus nih, Taat sampai mati dalam mengikuti salib, menyangkal api, dan mengikuti Kristus adalah jalan salib menuju Golgota yang telah diubah Kristus menjadi kehidupan, bukan kematian lagi. Ini adalah jalan Kristus. Ini adalah pertumbuhan atau pemurnian menjadi semakin serupa Kristus. Ini adalah jalan mencari, memikirkan, dan melakukan perbuatan Kristus. Ini adalah jalan atau pintu masuk ke dalam kerajaan surga yang kita tahu bukan jalan yang lebar dan pintu yang luas, tetapi jalan yang sempit dan pintu yang berdesakan. Ini adalah jalan salib atau penderitaan. Oke. Jadi yang kamu baca ini apa? Atau yang kita baca ini apa? Nah, ini kan data. Jadi biasakan ya, ini kaitkan dengan latihan apa? Metode karya ilmiah ya. Nah, kan ini ada data nih.
data ini kamu perlu kutip. Mengutip itu bisa dengan 3 cara. Apa 3 cara itu? Kutip langsung, paraphrase, atau ngering. Ya, tapi dari data ini yang ada 3 cara ini, sekarang kamu perlu pahami namanya comprehension. Ini berarti kamu perlu pahami. Kalau karya ilmiah kan saya bilang harus menemukan apa? Dari data ini kamu harus menemukan apa? Hah? Apa? No? No. Menemukan apa? Waduh, kalian ini masih makan ini ya, obat sakit kepala. Apa? Menemukan novelty atau originalitas, ya kan? Itu artinya apa novelty? Novelty itu maksudnya apa? Yang kemarin itu belajar itu. Originalitas itu maksudnya kebaruan. Ini kalian ini banyakan micin. Nah, makanya ya Bu Sutriska, masak jangan banyak micin. Membuat lupa. Oke, apa? Kebaru. Oke, nanti dari sini novelty ini yang kamu temukan, lalu kamu pakai misalnya dalam paragraf. Ya. Contoh misalnya nih. Datanya apa nih? Kamu kutip langsung misalnya ini. Ini ya, kamu kutip langsung. Kalau kutip langsung ya tinggal copy aja kan. Seperti Kristus telah mewariskan ketaatan itu kepada kita. Sekarang Kristus telah mewariskan ketaatan itu kepada kita, sehingga Kristus memerintahkan kepada kita untuk menjadi seperti Dia. Oke, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Kita harus taat sampai mati seperti Kristus taat sampai mati. Nah, oke lah, anggaplah ini yang kamu kutip. Kutip langsung aja lah, nggak usah paraphrase tuh. Atau coba di paraphrase gimana? Ini kalau kalian nggak botak di sini, berarti belum belajar. Iya, gimana paraphrase? Ayo. Jadi ketaatan Kristus itu diwujudkan dalam hal apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Nah, itu ketaatan kita. Ya. Oke. Sampai mati. Jangan hari ini doang taatnya. Besoknya kambuh lagi. Ada istilah Kristen apa? Bukan. Apa ya? Lupa saya. Kristen apa ya? Oke, lupa saya. Nah, coba sekarang ini paraphrase-nya gimana?
ketaatan itu telah diwariskan Kristus kepada kita, dan Kristus memerintahkan kita untuk menjadi seperti Dia, dan diwujudkan melalui menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus Sampai mati. sampai mati. Ah, itu bagus tuh. Itu namanya paraphrase. Ya kan? Ya Pak. Nah, oke. Paraphrase udah benar. Sekarang novelty-nya apa? Nah, ini saya challenge kalian nih. Nggak hanya di sini. Ini kan level 1 nih. Kalau makan, jangan cuma pedas, sangat pedas. Kayak pedas itu adalah level ya. Iya. Nah, level 2 sekarang. Kan kalian makannya suka pedas-pedas kan? Ya Pak. Sekarang nih kena batunya di sini. Oke, gimana novelty-nya? Ada hal yang baru apa yang kamu temukan di situ? Kasih komentar aja. Kan tadi Setiaman bilang ketaatan kita harus taat sampai mati seperti Kristus taat sampai mati, dan itu diwujudkan dalam penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Ya kan? Nah, itu udah novelty belum? Belum. Itu kan data yang kamu paraphrase. Nah, sekarang kalau kamu mau pakai data itu, pakai kan di level 3 kan? Sebelum kamu pakai, ada yang namanya proses yang kedua. Komentar. Novelty-nya, cari originalitasnya. Idemu masukkan. Ini kan ide saya. Ya kan? Ya Pak. Kamu bukan fotokopi saya. Gitu. Nah, kamu fotokopi dirimu kan? Masukkan unsur dirimu. Pikiranmu maksudnya. Apa novelty-nya misalnya? Ya, Elna. Mau coba aja Pak. Enggak apa-apa. Ya, justru harus coba. Ternyata di dalam diri kita ini kita sudah mewarisi yang namanya ketaatan dari Kristus. Oleh karena itu, kita harus taat dan mengikuti. Kita harus taat seperti Tuhan yang taat sampai mati. Kita bisa taat dalam melakukan seperti yang Bapak tulis, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Itu, oke. Nggak apa-apa kalau itu kayak paraphrase lagi ya. Tapi ada unsur dia tadi dia katakan kita mewarisi Kristus sehingga ada ketaatan dalam diri kita. Nah itu bagus. Sebetulnya kalau kamu udah lahir baru nih mewarisi benihnya Allah, berarti dalam dirimu tuh sudah ada apa? Ada benihnya nggak? Ada benih ketaatan nggak? Ada. Cuma kamu nggak sadar aja. Ya kan? Nah, jadi Elna udah bilang, di dalam diri kita sebetulnya sudah ada benihnya. Jadi kita disuruh menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Karena kita sudah mewarisi benihnya itu kan. Karena di dalamnya sudah ada gambar Allah. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti misalnya Elna tambahkan. Kan kamu udah ketik nih ya. Udah ketik. Terus kamu tambahkan di sini kalimatmu. Oh, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Sebetulnya sudah ada dalam diri setiap orang percaya, tinggal dilakukan, tinggal dinyatakan, dimanifestasikan, dikerjakan. Nah itu bisa nggak? Itu jadi novelty nggak? Iya. Oke, apa lagi? Yang lain?
Ayo cobain, nggak apa-apa. Siapa yang mau? Susah ya? Enggak sih, karena belum terlatih ya. Ya, Nah, nanti kalau kalian udah sering begitu, cepat. Oh, ini. Apalagi nanti kalian udah banyak baca, banyak belajar gitu ya. Cepat bisa. Paraphrase juga begitu, latihan itu semua. Ya. Nah, di sini kan kita mau sempurna ya jalannya jalan latihan. Ya. Nah, ayo. Siapa nih mau coba? Landy? Hmm. Belum ada. Oke, bisa dari saya ya. Kalau saya baca ini, saya akan kasih novelty-nya begini. Ketaatan, ya ternyata nih ya, ketaatan bisa dikerjakan. Maksudnya ketaatan sampai mati itu bisa dikerjakan. Pertama, ketika kita sudah mewarisi benih Kristus. Yang kedua, nah benih itulah yang harus dikerjakan dalam wujud penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ya kan? Nah, untuk taat itu nggak bisa sembarangan orang. Orang yang harus sudah punya benih. Makanya tadi saya bilang di sini, kalau belum ada fondasinya nih, kayak bangun rumah belum ada fondasinya, maka rumah itu bisa berdiri. Nah, kamu belum ada benih Kristusnya, maka kamu bisa mengikuti Kristus kan? Tidak bisa. Berarti teks ini mau mengajarkan kepada kita nih novelty-nya apa? Ketaatan akan terjadi kalau kamu sudah lahir Kalau belum, nggak bisa. Pak, tapi kan ada orang yang bukan Kristen juga taat, dia jadi orang yang baik, ya, jadi orang yang taat juga sama agamanya itu gimana? Nah, dia taat, tapi bukan mengikut Kristus. Gitu. Kalau bukan mengikut Kristus, taat nggak? Enggak. Kalau nggak mengikut Kristus, kita sampai nggak kepada Kristus? Namanya nggak ikut dia. Kalau ikut dia kan dari belakang kan? Ya. Dia ke kiri, kita juga ke kiri. Dia ke kanan, kita juga ke kiri. Dia lurus, kita lurus. Hah? Oh, robek. Dicas lah. Ya, itu lagi. Sampai jam 4 kan? Nah, berarti novelty-nya apa ini? Ketaatan itu hanya bisa dikerjakan kalau ya sudah punya benih Kristus, benih ilahi. Dan syaratnya apa? Iya, syaratnya itu tadi 3 itu. Kalau agama lain kan ngajarin ketaatan nggak? Ngajarin pasti. Nggak mungkin diajarin yang jahat. Pasti diajarin yang baik, yang taat kan. Tapi kita nggak sebut itu sebagai ketaatan. Karena apa? Tidak mengikuti Kristus. Iya, karena ketaatannya bukan mengikut Kristus. Kalau kamu mengikut Kristus berarti kamu taat.
Oke? Ya. Nah, itu novelty-nya yang kamu harus temukan. Berarti mengikut Kristus ada syaratnya nih. Taat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Menyangkal diri mungkin semua orang bisa. Iya. Bahkan agama lain juga bisa. Ya kan? Mengendalikan diri dari hawa nafsu, mereka juga berpuasa, kita juga berpuasa kan gitu. Ya, memikul salib itu maksudnya melawan dosa. Melawan hawa nafsu. Tapi belum tentu mereka mengikut Kristus. Nah, kita di sini kita menangnya apa? Mengikut Kristus. Nah, itulah ketaatan yang total. Ya. Ini misalnya satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 16. Ini kan ayat Alkitab ya. Nah. Oke. Kalau ayat Alkitab biasanya kita kutip langsung. Jangan kamu paraphrase. Ya. Kalau ayat Alkitab itu biasanya kutip langsung. Nah, tetapi setelah kamu kutip langsung, itu kan masih data. Kamu perlu cari novelty-nya. Nah, apa novelty-nya? Nih, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tadi saya sudah jelasin anak Allah itu ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata ini. Karena tadi masih harus berproses. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi serupa dengan dia atau sama seperti dia. Ini serupa. Jadi bukan bicara gambar lagi, tapi rupa. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi muka ketemu muka gitu. Nanti kamu akan lihat Kristus seperti di surga ini. Kamu tes saja, ini benar gak nih rupa Kristus seperti ini? Ternyata lain, ya berarti ya namanya gambar manusia ya. Tapi saya yakin mukanya lebih kurang seperti ini. Ya. Rupa Kristus itu. Oke? Nah, nanti kata firman Tuhan kamu akan melihat pakai apa? Mata kan? Melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu apa-apa, dia telah menyerahkan nyawanya ke kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk kita. Nah, dari situ saya kan kasih komen nih. Kan saya kutip ayatnya kan? Nah, lalu saya kasih komen begini. Nih, sampai di sini. Taat sampai mati, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Kristus, itu jalan salib menuju Golgota. Karena apa tadi? Ini menyerahkan nyawanya tadi. Dia mati di bukit Golgota. Oke? Yang telah diubah Kristus menjadi kehidupan, bukan kematian lagi. Kenapa diubah menjadi kehidupan bukan kematian? Karena itu. Karena apa tadi? Kasihnya itu apa? Melahirkan menyelamatkan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kematian Kristus di Golgota itu dia mati. Tapi justru dengan kematiannya itu apa? Memberikan kita kehidupan, melahirkan anak-anak Allah tadi. Ya kan? Itulah jalan menuju Kristus. Jalan pemurnian. Pemurnian itu maksudnya ini, purifikasi atau jalan pertumbuhan. Oke, ini adalah jalan mencari, memikirkan, melakukan perbuatan Kristus. Ini jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu ini bukan jalan yang mudah, karena ketaatan tadi. Ya, jadi waktu kamu mengerjakan ini proses ke sini.
Dan ini jalan pemurnian. Apa? Jalan pemurnian atau purifikasi. Sampai nih, karena apa? Karena kita belum nyata nih, masih berproses. Sampai nanti kita menjadi sama seperti dia. Ya. Nah, kalau kalian gimana? Kalau kamu mengutip ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi, kamu akan pikir apa? Ini aja, misalnya ini. Nah, ini. Coba. Apa novelty-nya? Kalau belum ada yang bisa, nih nggak selesai nih kelas ini. Stefani, mau coba? Kamu baca ayat itu, coba temukan novelty-nya. Hmm? Ada? Saudaraku yang terkasih, kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu, jika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Karena kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, itu. Maka kamu akan bilang apa di sini? Hmm? Ini siapa? Cecil. Cecilia. Panggilannya Cecilia. Apa Cecil? Hmm. Kita disebut apabila Kristus menyatakan dirinya dan kita akan menjadi seperti dia. Iya, itu kamu paraphrase. Kalau ayat Alkitab jangan kamu paraphrase ya. Kamu kutip aja langsung. Ada yang bisa? Ini senyum-senyum. Berarti bisa ya. Atau ini Firda? Ya. Gak usah malu-malu. Angkat tangan. Saya Pak. Pokoknya yang sering jawab pasti nanti nilainya bagus. Kalau yang diam-diam nilainya jelek. Coba aja. Iya. Kalau itu saudara-saudara yang terpilih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Tetapi kita tahu bahwa jika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan. Itu kamu baca. Tapi saya suruh bukan baca. Ya, bukan ngutip lagi.
Tapi novelty-nya lah. Iya, ya. Kita tahu bahwa apabila kita sudah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan menjadi dia dan keadaannya sesuai. Jadi kalau menurut saya, Nah, orang yang menyatakan dirinya, apa? jelas dia akan menyatakan bawahnya kita. Juga menyatakan diri kita. Oh, karena Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita, maka kita pun menyerahkan dirinya untuk Dia. Oke. Supaya kita bisa tahu juga seperti apa Dia. Oke. Ya. Nah, itu ada novelty-nya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi ada apa? Ada pendapatmu di situ. Oh, jadi kita juga harus menyerahkan diri kepada Kristus supaya kayak kita tahu loh Kristus itu kayak apa sih. Ya. Kayak misalnya saya jelasin tentang makanan ini. Wah, makanan ini enak banget. Apa ya misalnya ya? Pizza lah. Wah, pizza itu kayak gini rasanya, gini-gini. Ya. Tapi kamu belum pernah makan pizza nih. Mau jelasin bagaimanapun juga kamu gak akan. Iya, walaupun saya jelaskan sangat enak rasanya begini, begini, begini. Nah, sama kayak Kristus ini. Wah, Kristus ini kasih, pengorbanan, taat. Iya kan? Tapi kamu nggak pernah menyerahkan diri, kata Malina. Kayak dia. Dia percuma. Sama kayak saya jelasin tentang pizza, tapi belum pernah makan pizza yang nggak tahu rasanya. Gitu maksudnya. Ya oke. Gitu ya. Benar nggak? Benar yang kamu maksud gitu? Oke. Sip. Ada lagi? Nah, Jadi intinya dari atas jadi tersebut tadi saya mengambil sebab atas kasih karunia Allah pada kita, Dia telah menganugerahkan Kristus sebagai gambaran atau rupa yang dinyatakan dalam diri Kristus untuk oke. Ulang. Muter-muter. sebab Allah kepada manusia, Dia telah menganugerahkan Kristus sebagai gambaran kita sehingga kita bisa menjadi sama seperti Dia dan kita bisa tahu bentuk rupa Kristus yang sebenarnya. Oke. Walaupun nggak nyambung ya. Jadi gini, kamu lihat dong, kan Yohanes ngomong gini ya. Sekarang kita anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita. Nanti kita akan tahu, kita akan jadi serupa dengan Dia. Sekarang belum, ya kan? Berarti ini ngajarkan kita apa? Hah? Ini dong. Ya kan, berarti anak-anak Allah itu harus berproses menjadi serupa Kristus. Itu aja kamu ngomong sudah benar. Ada prosesnya kan? Itu novelty-nya maksudnya. Jadi kalau saya bisa bikin kayak gini, dengerin dulu, saya bisa bikin kayak gini itu karena tadi belajar dari ayat Alkitab. Makanya saya ajarkan ini itu sesuai dengan kitab suci. Kalau bertentangan, gak usah kalian ikuti, ya, karena sesat. Tapi kalau sesuai,
Berarti bukan ajaran saya, ini Yohanes, ajaran dari kitab suci. Ya, berarti novelty-nya gini, gampang. Anak Allah itu harus bertumbuh, berproses lagi sampai menjadi sama seperti Dia. itu. Mikirinnya ribet sih kalian. Ya kan? Nah, itu novelty-nya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, hari ini kan kalian saya suruh baca apa lagi? Oh, mengutip langsung ya. Iya. Oke. Masih ngutip langsung ya? Iya. Ya. Nah, untuk minggu depan, 1 minggu ke depan, kalian baca ini, lalu belajar paraphrase. Ini kan ada ya? Ya, baca ini. Ini, ya ini. Ini sampai mana ini ya? Wah, banyak ini, sampai 586. Nah, sampai sini aja deh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Satu poin ini aja. Satu berapa paragraf ya? 1, 2, 3. 3 paragraf. Ya. 3 paragraf 1 minggu, tapi kalian belajar paraphrase. Kan pelajaran latihan ilmiahnya paraphrase ya. Kalian paraphrase, tapi yang kalian paraphrase, misalnya nih, kalimat paraphrase, kalian tulis. Kalimat asing. Jadi baca aslinya kalian baca aja sendiri kan. Itu ada, saya suruh tugas baca ya, bukunya kan. Iya, by the way itu udah tugas baca aslinya udah ditetapkan belum? Buku apa? Kamu udah? Ini pokoknya baca aja. Saya suruh baca sampai habis, minimal 1 semester 1 buku ini. Nanti kamu laporin, Pak, saya sudah baca selesai. Sama tugas, kan kita nggak ada ujian ya. Iya. Boleh inspirasi nggak usah dulu. Tapi ada yang datang baca ya. Oh, berarti kamu salah satu ini. Ya. Tapi yang buku formasi ini wajib dibaca juga. Kan saya sudah kasih ya. Kan 2 buku ya. Formasi sama C. Oke. Nah, C-nya udah dilepaskan belum? Kamu baca ini berarti ya, salah. Oke, baca aja sampai selesai. Pak, terus yang punya buku C? Iya. Yang punya buku C. Kan setiap buku itu 2 orang. Iya kan? Oh, ya nggak apa-apa. Berarti kamu bacanya inspirasi, nggak usah C. Pilih salah satu. Sama kamu yang ada buku. Apa? Yang ada buku buat C di sana. Kan nggak ada. Yang kedua bukan buku. Oh, maksudnya kan saya kasih berapa buku? Total ada berapa? Semua dapat. Kan kami kan sini. Enggak, semua. Itu kami 2 orang. Iya, makanya ini memang nggak fotokopi semua. Cuma ada berapa ya? 5 itu masalahnya. Yang tenang saja ada 5, 6. Kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari itu kan? Kalau ada 7, ya berarti harus apa ya? Atau saya bagi nanti PDF-nya gitu. Jadi gitu, supaya nggak bingung kan kita bisa ngomong tugas akhir itu baca lalu formasi rohani. Kemarin kan inspirasi ya, saya pikir itu masih agak sulit bukunya. Baca yang basicnya ini aja, formasi rohani yang 586. Nih, ini
tugas baca. Oke, ya, mesti dibaca. Tapi ada tugas mingguan. Nah, tugas mingguan itu saya suruh, berarti ini masuk minggu ketiga ya. Nah, tugas mingguannya paraphrase, belajar paraphrase. Ini kan ada setiap kalimat ya. Setiap kalimat di paraphrase. Lalu tulis kalimat paraphrase-nya gini. Parafrasa. Lalu tulis kalimat novelty. Nah, mungkin satu paragraf sedikitan ya. 3 kebanyakan enggak? Satu minggu. Enggak 3 enggak apa-apa. Karena ini jalan salib. Jadi salib yang harus kalian pikul. Oke, 3 paragraf aja. Jadi kita sekarang yang refleksi itu tugas minggu kita nanti refleksi. Ya, udah. Aha. Enggak. Ini untuk minggu depan. Yang mana? Ini tugas minggu ketiga. Kan tiap minggu. Yang itu kan tugas minggu 1 udah selesai. Nah, yang refleksi kan. Yang kedua langsung terus refleksi kan. Yang tugas minggu ketiga gak usah baca scene, tapi ini aja. Baca buku ini halaman berapa nih? Halaman 140 ya. Oke. Halaman 140. Nah, kamu baca itu, kamu belajar paraphrase dan tulis kalimat novelty-nya. Jadi latihan ya. Nah, untuk tugas akhir yang belum ada buku seri, ini nanti saya kasih nih di Google Classroom PDF-nya. Nanti kalian tinggal pilih. Ya, itu kan 3 bulan itu. Serinya cerita dari kumpulan dari 3 bulan. Per 3 bulan itu. Nanti saya kasih, kalian boleh pilih satu. Tapi formasi rohani ini semua wajib. Belum saya kasih masa di sini. Ini kalian lihat di sini classwork, terus kan ini ada materi. Nah, materinya ini ya, formasi kan. Nah, ini buku doa dibaca setiap hari. Nanti dilaporin. Tapi baca AC-nya sekarang saya ganti baca halaman 140. Tapi kalian paraphrase, tapi coba temukan novelty dari setiap kalimat ini. Ya? Nah, itu. Ada pertanyaan nggak? Ngerti nggak sekarang? Ngerti. Oke. Nah, tentang scene, yang sudah punya bukunya ya baca aja. Nanti Desember dilaporin. Ya. Yang belum, nanti saya kasih di sini, di materi PDF-nya. Ya memang nggak enak ya kalau baca PDF, tapi karena terbatas kan. Atau kamu pinjam aja temanmu. Misalnya Lala ini kan 1. Oke, bisa kongsi nanti dengan siapa yang belum, Firda misalnya. Gitu. Ya. Ya terserah kalian yang atur. Atau kalau enggak ya baca nanti di PDF-nya. Gitu ya. Oke, sekarang break dulu 5 menit. Habis itu Bu Sutriska akan nyampein materi.